Nah, itu tujuannya ada fungsinya. Jangan salah, itu untuk melihat tingkatan birahi dari gacoan kita. Kalau cokotannya udah mulai membesar, udah mulai besar, sedang lah, sedang dulu, sedang segini, itu burung birahinya mulai naik. Nah, ketika birahi mulai naik itu, sebenarnya itu kode buat kita untuk mulai menstabilkan birahinya. Karena ketika nanti dia saya juga sering praktek di rumah ya. Kadang pentingkah untuk bahan-bahan itu dimandikan malam? Karena iya, mau dilanjut. Iya, karena beberapa kasus yang saya alami juga, ada burung ketika mau enak, betina ya, karena saya ada betina. Ketika dimandikan malam, tapi ada burung juga ketika dimandikan malam, justru malah hariannya nggak bunyi. Pendapatnya mati seperti apa? Nah, yang harus diperhatikan mandi malam fungsinya dulu. Fungsi dari mandi malam. Untuk apa? Mungkin yang tadi Mas Herman bilang burung yang dimandikan malam kok ketemu enaknya itu ketika burung yang dimandikan malam dalam kondisi birahi yang tinggi. Jadi untuk menyeimbangkan, untuk menurunkan birahinya bisa dengan cara mandi malam. Ketika birahinya udah enak, ya jelas dia gacor. Tapi ketika Mas Herman tadi menceritakan burung yang dimandikan malam, kok malah macet gak mau bunyi. Itu dilihat dulu, maksudnya birahinya udah semangat sih. Iya, udah sejauh apa kayak gitu. Nggak bisa disamaratakan. Jadi harus tahu dulu yang namanya mandi malam itu fungsinya untuk apa. Itu fungsinya untuk menurunkan birahi. Dulu saya sering mandikan malam untuk burung-burung fighter saya yang birahinya mulai tinggi. Kalau dulu kan saya mainan fighter, saya tandain, aku kasih tangkingan kayu. Sempat dibahas juga kan? Iya. Ketika burung gigitnya kecil-kecil, itu berarti pertanda emosinya yang tinggi. Dulu kan saya kalau mainan fighter untuk menandai untuk menandai birahi yang naik, saya tingkat birahi saya tandai dengan saya kasih potongan kayu, saya selipin. Nah, itu tujuannya bukan untuk cuma hiasan atau cuma buat cokotan. Nah, itu tujuannya ada fungsinya. Jangan salah, itu untuk melihat tingkatan birahi dari gacoan kita. Kita bisa lihat kalau cokotan kecil-kecil sedikit, itu biasanya birahinya seimbang. Kalau cokotannya udah mulai membesar, udah mulai besar, sedang lah, sedang dulu, sedang segini, itu burung birahinya mulai naik. Nah, ketika birahi mulai naik itu, sebenarnya itu kode buat kita untuk mulai menstabilkan birahinya. Karena ketika nanti dia cokotannya udah memanjang,
itu tandanya dia siap untuk membuat sarang. Betul. Dan pasti larinya ke birahi kawin terus. Ketika dia udah sampai di titik itu, menurunkan birahinya lebih lama lagi. Jadi macetnya nggak nampilnya lebih lama dikondisikan. Istilahnya kayak gitu. Berarti dalam arti tadi Om Adi cerita tuh, itu sebenarnya kode. Berarti kodenya itu ketika itu diapakan gitu Nah, biasanya? itu kalau saya dulu bisa dikasih EFT Moon sambil dimandikan, intensitas mandinya diperbanyak. Itu aja. Gitu. Terus kalau main factor dijauhkan dari suara jantan kalau bisa. Selama penurunan birahi. Karena ketika kita mustahil lah istilahnya kita ada niatan untuk menurunkan birahi, tapi jantan yang di sebelahnya wah bunyi terus. Iya, itu makanya kayak zaman dulu saya selalu steril kalau main lovebird fighter betina, saya steril, nggak ada yang namanya jantan di rumah. Pasti saya sendirikan. Berarti menarik ya, istilahnya saya ketika Om Adi cerita wah masalah kayu aja sampai sedetail itu, saya tuh di belakang kamera itu senyum-senyum loh sebenarnya. Loh kok sampai segininya gitu loh, materinya kok sampai nangkep dalam ini kan gitu Pak. Jarang sekali kadang orang hanya memikirkan wah kasih cokotan biar emosinya terlampiaskan di situ. Kan kebanyakan seperti itu Om. Iya. Kalau masih kan tahu oh gigitnya kecil berarti apa istilahnya birahinya lagi bagus. Biar agak gede lagi seimbang Iya, gitu ya. sampai segitunya. Kalau teman-teman zaman kadang wah untuk melampiaskan birahi saja kan seperti itu. Kalau saya untuk melampiaskan emosinya itu, saya kasih untulan jantan dewasa suruh ngehajar, entah itu fighter, entah itu konslet. Itu paling istilahnya efektif seperti itu. Paling efektif untuk menurunkan emosi dia, untuk buang emosinya dia. Karena kalau emosi di gantangan terlalu tinggi, itu juga yang keluar nge-fight terus mas. Betul. Istilahnya kalau kita mompa. Jadi kayak buka sayap terus, wet gitu. Kata-kata seperti itu. Jadi dalam hal mengajar itu kan untuk meluapkan emosinya itu. Ya. Nah, orang-orang kan tanya, Mas itu berarti cuma dikasih untulan suruh hajar ketika mau naik aja? Enggak. Jadi perawatannya dikasih untulan jantan itu harian. Misal kayak gini Mas, mulai dari pagi kita cabut dari untulan jantan itu, kita sendirikan, kita jemurnya juga ngelihat kondisi birahinya yang seperti apa. Ya, kalau saya pasti mandi semprot, pasti saya mandikan semprot, entah itu betina konslet ataupun fighter. Saya mandikan semprot, jemur cuma sampai kering aja, udah saya anginkan, biarin sampai dia gacor. Istilahnya setiap hari harus keluar gacornya. Nah, nanti setelah selesai saya masukin lagi ke sangkar yang ada untulannya tadi itu. Jantan dewasa itu. Iya, kita masukkan lagi dan penyimpanannya cukup di bawah aja nggak apa-apa. Dicampur istilahnya diombyok sama burung yang lain. Iya, di koloni beda sangkar dengan burung-burung yang lain. Dipisahnya kapan? Dipisahnya ketika pagi-pagi itu. Nanti siang dimasukkan lagi. Udah sesimpel itu. Nah, ketika di lapangan kita cabut satu sesi sebelum naik. Nah, kita cabut kurang satu sesi, biarin dia gacor dulu sampai mau masuk lapangan pun biarin aja dia gacor sampai dia naik. Karena kalau biasanya telat cabut untulan juga dia istilahnya belum nyaman, jadi ya masih mau keluar fight-nya di atas. Seperti itu. Berarti ada wah gak jadi burungnya kayak gini, ubah settingan lah, kan gitu. Akhir-akhirnya ya burungnya dirubah settingan, padahal cuma cukup istilahnya kita cabut untulannya lebih awal lagi. Bisa kayak gitu. Oke, ini sangat menarik sekali. Kalau diterus kayak walah nggak ada rambut
Intinya mungkin ini cukup sekian saja. Terima kasih Om Adi. Siap. Waktunya untuk saya, buat teman-teman juga. Pokoknya sukses selalu. Ketika ada ilmu yang kita bagikan, itu satu pahala untuk kita. Amin. Oke, sukses selalu Om Adi. Sukses juga buat Pulalo Channel. Oke, makasih.